Salah satu contoh tradisi yang ditolak di dalam gereja Protestan dari gereja Katolik adalah mendoakan orang mati. Kita tidak lagi mendoakan orang mati karena di dalam gereja Protestan kita melihat bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal. Ada jurang pemisah yang tidak dapat dilalui oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi adalah suatu kesia-siaan ketika orang yang masih hidup berdoa kepada orang yang sudah meninggal, Teman-teman, orang Katolik tidak berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ini hal yang berbeda jauh dari nilai iman kekatolikan. Maka saya berhak untuk membantahnya. Ini pernyataan yang sangat offside, tidak paham tentang kekatolikan tapi berani berbicara. Selain itu ada pernyataan bahwa kita tidak usah berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal karena itu menjadi urusan Tuhan sendiri dan doa kita tidak akan berguna bagi mereka. Benarkah demikian? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seseorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, atau jika belum siap masuk surga, dimurnikan terlebih dulu di api penyucian. Umat Kristen non-Katolik yang tidak mengakui adanya api penyucian mungkin menganggap bahwa tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Karena gereja Katolik mengajarkan adanya masa pemurnian di api penyucian, sehingga doa-doa dari kita yang masih hidup dapat berguna bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkannya dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. Lihat 2 Makabe bab 12 ayat 38-45. Kuasa kasih Kristus yang mengikat kita semua di dalam satu tubuhnya itulah yang menjadikan adanya 3 status gereja. Yang pertama, yang masih mengembara di dunia. Yang kedua, yang sudah jaya di surga. Dan yang ketiga, yang masih dimurnikan di api penyucian. Dengan prinsip kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Lihat dalam Galatia bab 6 ayat 2. Di mana yang kuat menolong yang lemah. Lihat dalam Roma bab 15 ayat 1. Maka jika kita mengetahui kemungkinan adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. Memang umat Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe ini dalam kitab suci mereka. Juga bagi mereka, keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja atau sola fide yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan, dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sedangkan ajaran iman Katolik adalah kita diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih. Maka iman yang menyelamatkan ini tidak terpisah dari perbuatan kasih. Nah teman-teman, saya mengutip secara singkat sebuah ensiklik kepausan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II tentang Fides et Ratio atau iman dan akal budi, yang secara singkat dipahami sebagai bentuk penghayatan iman secara teologis maupun secara filsafat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya menganalogikan begini, jika Anda sakit, apakah Anda cukup berdoa kepada Allah hanya karena Anda seorang yang beriman, tanpa mendiskreditkan Anda dengan iman yang Anda pegang? Ingatlah, jangan menjadi dungu dengan iman. Allah telah memberikan kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Berdoa yang utama, tapi pergi ke dokter untuk periksa itu adalah sebuah sikap yang tepat dan bijaksana, bukan? Jadi berimanlah dengan akal yang sehat tanpa mendiskreditkan iman orang lain. Salam waras, Tuhan berkati.